Izin bertanya Buya. Masya Allah, qadarullah, saya bisa dipertemukan Buya juga hari ini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, selama ini mungkin saya cuma mengamalkan zikir Buya itu belum langsung ketemu orangnya. Insya Allah hari ini saya mau ketemu langsung. Alhamdulillah, mau inilah zikir-zikirnya itu mau bersanad. Saya ingin bersanad hari ini. Jadi insya Allah apa yang saya amalkan selama ini melalui dari video-video Buya yang saya lihat di YouTube, mudah-mudahan bisa dapat sanad saya hari ini ya. Saya juga dengan kehadiran Buya ini saya sangat Masya Allah. Jadi para jin, para ilmu kebatinan itu sangat sangat ketakutan dengan Buya ini. Bukan ketakutan ya, malah membenci, itu salah satunya. Sebab Buya itu merontokkan ilmu-ilmu kebatinan yang dulu pernah saya pelajari, yang mengatakan zat dan sifat menyatu dalam diri manusia. Masya Allah. Makanya hari ini insya Allah nanti habis pengajian saya bisa melunturkan apa yang dulu saya pernah amalkan. Pertanyaan saya cuma sedikit. Bagaimana padahal kita udah merasa kenal Allah, udah merasa kenal zat Allah, udah merasa kenal nurnya Muhammad, tapi hati kita masih ada kegalauan, kegelisahan. Apa obat-obatnya ini ya? Kita bukan merasa kita udah merasa kenal, tapi karena belajarnya salah ini Bu ya, tapi masih ada kegalauan. Baik. Itu bagaimana caranya Bu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, persoalannya karena merasa kenal. Karena Sayyidina Abu Bakar mengatakan ma'rifat itu adalah al-ajzu anil idrak. Engkau mengaku tidak sanggup mengenal Allah. Itulah pengenalan sebenarnya. Disempurnakan oleh Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah yang mengenalkan aku kepadaku. Jadi sebenarnya kenal Allah itu Allah juga, kita mah enggak. Satu ya. Yang kedua, kok semakin belajar ma'rifat ada kegalauan. Ma'rifatullah itu santapannya ruh. Antum udah ngasih santapan ruh tapi kolbunya nggak diisi, jomplang. Ruh itu isinya ma'rifat, ngaji, ilmu. Sedangkan kolbu maunya zikir, praktek, amal, riyadhah, mujahadah. Maka mujahadahnya dikencengin biar kolbunya bisa mengimbangi ruhnya. Itu dua. Terus kita punya sisi lain namanya nafsiyah, jiwa. Jiwa kita harus dilatih juga supaya ngikutin kolbu. Maka makannya dikurangin, karbonya dikurangin. Kalau antum nggak bisa ngurangin, oke. Mengurangi makan namanya bab sabar. Sekarang antum nggak bisa kurang, ambil bab satu lagi, syukur. At-ta'imus syakir kas-sa'imis sabir. Hadisnya sahih. Orang yang tidak sanggup beramal torikot sabar, ngurangin makan minum, ya udah sekarang antum torikotnya syukur. Makan, minum, dan syukuri itu sama, kata kasaimis sabir. Pilih mana? Kalau antum kayaknya milih yang syukur ya. Itu di kampung saya namanya gadang saleru, nafsu besar. Maunya enak-enak aja ya. Syukur pun nggak boleh pakai nafsu. Syukur nggak boleh pakai nafsu. Syukur itu kebeningan yang ada dalam kolbu. Sabar pun nggak boleh pakai nafsu. Saya nggak mau makan, saya pengen jadi wali. Itu pakai nafsu juga namanya tuh. Saya nggak mau tidur, saya ingin latihan. Itu pakai nafsu. Jangan pakai nafsu. Maka ini ada pelajaran besar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu kali baginda Nabi dan para sahabat itu selesai perang kelelahan. Sampai di suatu negeri, Nabi mengatakan kepada Bilal, "Hai Bilal, ente jaga,
Hadis Bukhari. Ternyata Bilal tertidur lagi begini, Pak. Bisa juga dia tidur lagi pakai tombak. Jadi Bilal itu karomahnya bisa tidur berdiri. Kalau antum udah tahu dah. Nabi bangun, matahari sudah terbit, kira-kira sudah jam 7. Subuh belum sholat Nabi. Nabi belum sholat subuh, bayangkan jam 7. Ini kawan kita bangun jam 7, dia nggak mau sholat subuh lagi. Nggak usah. Maksiat sekalian. Durhaka sekalian. Nggak begitu, itu iblis yang ngomong. Kalau kolbu yang ngomong, kalau salah mundur, perbaiki. Kalau sudah kelewat, kita kemudian perbaiki. Nabi kemudian mengatakan, Bilal azan, langsung qomat. Langsung mereka sholat subuh. Sholat subuhnya di waktu duha. Tapi nggak pakai kunut. Bukan subha ya. Baik. Jadi Nabi pun mengalami tertidur. Apakah itu mengurangi rasa harap beliau kepada Allah? Tidak. Maka teman-teman, beribadahlah dengan kemurnian batin, bukan dengan nafsu. Ini giliran bangun tahajud, harapannya kuat. Giliran gak bangun, harapannya lemah. Apakah Allah butuh dengan sholat kita sehingga kita kemudian berubah-ubah harap kepadanya? Allah itu mau dengan orang setia. Dia tertidur, dia bangun, harapnya sama kepada Allah, cintanya setia kepada Allah, hatinya selalu berkiblat kepada Allah. Antum sekarang taat, seandainya habis ini maksiat, terjebak maksiat, masih setia nggak dengan Allah? Masih kembali nggak kepada Allah? Kembali kepada Allah, segera kembali. Harapan tidak boleh berkurang. Harapan tidak boleh. Jadi orang yang cintanya kuat kepada Allah, dia percaya kepada Allah baik dalam apapun, maka zikir yang paling indah itu zikir cinta. Tidur pun masih cinta, lalai pun masih disebut cinta. Zikrul muhibbin, zikirnya para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala.